Nabi SAW mengatakan siapa yang Allah mudahkan hatinya, terlapangkan untuk nuntut ilmu, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Terutama masalah agama ya. Karena menuntut ilmu agama wajib. Ilmu selain agama hukumnya sunnah. Antum di sini kalau ada profesinya dokter kah, insinyur kah, aparat kah, atau siapa saja ya, pejabat pemerintah, jangan pernah malu teman-teman untuk hadir di majelis ilmu ulama. Nggak ada ruginya. Karena menuntut ilmu dunia hukumnya sunnah muakkadah. Tapi nuntut agama begini wajib. Nggak bisa. Antum kalau nanti ditanya masalah sholat, oh ya Allah saya nggak tahu caranya, masuk neraka. Kamu kenapa nggak obatin orang? Allah tanya, ya saya nggak tahu ilmunya. Nggak apa-apa. Sunnah muakkadah. Memang nggak bisa, saya nggak ngerti. Tapi kalau sholat nggak bisa, harus bisa, harus belajar gitu. Kan itu. Jadi menuntut ilmu agama wajib, ilmu yang lainnya sunnah muakkadah. Siapa yang diberikan ilmu agama oleh Allah, dia belajar di majelis ilmu begini, ya. Kemudian dia menguasainya, dia menghafalnya, dan dia punya keinginan mau menyampaikan. Nanti ciri-ciri orang yang mau jadi seorang alim ulama, dia mau menyampaikan. Dia lihat kemungkaran di teman-temannya disampaikan. Dia punya grup dinasihatin orang kalau salah. Mulai dia sebarkan ceramah-ceramah. Ada keinginan mau menyampaikan. Kalau ditanya, mulai dia jelaskan. Tidak malu untuk menyampaikan. Mulai ada ilmu. Tapi yang dia punya ilmunya yang dia bicara tentunya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Faqih itu faham. Fiqh itu adalah faham, memahami. Dia faham hukum-hukumnya. Kayak tadi saya kasih contoh sholat misalnya kan gitu. Dia tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak dan seterusnya. Mana yang baik, mana yang lebih afdal. Dia kejar yang lebih afdal dari waktunya, dari gerakannya, dari bacaannya. Kan beda. Ada orang teman-teman untuk ilmu, dia belajar sholat, dia udah tahu gerakannya, dia sudah tahu bacanya, sudah cukup. Akhi, ukhti, ada bacaan lain nih. Sudahlah cukup aja begini. Beda dengan orang yang mana bacaan mana nih? Coba lihat ada hadisnya nggak? Sahih nggak? Hafal, divariasikan lagi. Al-Quran tidak selamanya berputar-putar inna ataina wal asri terus. Ya. Tapi dia terus coba hafal surah apa lagi, ayat apa lagi, terus gitu. Beda. Mulai dulu nanti seperti bola salju, dia akan bergulir. Teman-teman harus mulai dulu. Selebihnya baru. Seperti antum lagi starter kendaraan, dimulai gas, nanti antum tinggal atur cepat lambatnya kan gitu. Mulai dulu. Kalau memang kita belum starter motor menghayal mau jalan, tak bisa kan. Harus mulai dulu. Coba dulu buka Quran, paksain duduk hafal, buka buku hadis, dengarin ceramah. Tadi ustadz itu bicara apa ya? Coba ulangin. Diulangi lagi kembali. Oh dia ngomong ini tadi. Oh ini ya, coba dicatat. Ya. Ada bahkan subhanallah saya temukan ada seorang ummahat pernah saya ceramah, jadi sementara ceramah ditulis sama dia semua. Terus langsung di forward sama dia di grupnya. Ini tadi penyampaian Ustaz Khalid, ayat Al-Quran di surah ini, hadisnya ini pelajaran hari ini. Dikirim. Rupanya dia nggak sengaja di forward ke saya kembali. Saya baca. Oh, Masya Allah ini saya pikir bagus sekali. Gitu. Luar biasa ini ilmu yang dia baru dapatkan, dia sebarin. Itu luar biasa. Asal memang antum sudah yakin sumbernya benar, kenapa tidak? Gitu kan? Kenapa tidak? Sebarin. Kenapa harus tunda? Kita nggak tahu umur masih ada besok atau enggak, ini kita nggak tahu. Gitu kan? Jangan ditunda.